Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Di ruang yang sunyi, sesosok tubuh duduk bersila, tubuhnya berdiri diam seperti batu. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sejak Xiaoyan menelan energi alkimia itu ke dalam tubuhnya dan memurnikannya. Saya hanya tahu bahwa di bawah tubuh ini, di antara anggota badan dan tulang, energi alkimia penuh telah berubah menjadi persediaan setelah dipadatkan beberapa kali. Energi spiritual khusus terus diserap dan diasimilasi oleh sumber jiwa. Sampai hari ini, tidak banyak energi ramuan yang tersisa di tubuh Xiaoyan yang belum terserap seluruhnya. Kekuatan jiwa yang besar tersegel di dalam tubuh dan terus-menerus dikompresi dan dipadatkan, menghubungkan langit dan bumi, diam-diam merasakan kekuatan langit dan bumi untuk membantunya mencoba menerobos jiwa tingkat 8. Kekuatan jiwa Xiaoyan sekarang begitu kuat sehingga dia telah mencapai kesempurnaan tingkat lanjutan tingkat ke-7. Dia hanya selangkah lagi dari kekuatan jiwa tingkat 8, lalu di kompetisi berikutnya, Xiaoyan tentu saja lebih percaya diri bersaing memperebutkan posisi juara. Saya tidak tahu berapa jam berlalu dengan tenang. Pada saat tertentu, mata tertutup Xiaoyan tiba-tiba terbuka, dan cahaya melintas di matanya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang sangat besar di tubuhnya tiba-tiba keluar dari atas kepalanya, berubah menjadi kolom energi yang tak terlihat dan bergegas ke arahnya. Di puncak ruang ilusi, gelombang energi yang menakutkan segera mengamuk di ruang angkasa, mencapai ratusan kaki jauhnya, dan kemudian menghantam penghalang ruang dengan keras, menyebabkan seluruh ruang bergetar tak terkendali. Selama periode ini, Xiaoyan mengatupkan giginya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Bagaimanapun, kesempurnaan kekuatan jiwa kali ini mengandalkan objek eksternal untuk meningkat, tetapi situasi saat ini terlarang. Alkemis tingkat 8 yang berpartisipasi dalam pertemuan alkimia jauh lebih dari yang dia harapkan, dan sekarang dia harus mencoba menerobos. Untungnya, ada peluang ini di ruang ilusi, kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan untuk menerobos bahkan jika dia benar-benar menginginkannya. Mengenai apakah kelanjutan ini akan mempengaruhi kemajuan kompetisi berikutnya, Xiaoyan tidak terlalu khawatir. Mereka tidak hanya memasuki ilusi di hadapan para alkemis di belakang mereka hari itu, tetapi tubuh hantu yang dipadatkan oleh pil wewangian hamil dalam ilusi juga ada. Ini cukup rumit. Di antara para alkemis yang berpartisipasi dalam pertemuan alkimia, saya yakin kecuali beberapa orang yang memiliki sarana untuk menangani inkarnasi dalam waktu singkat, sisanya mungkin tidak dapat menghadapinya dengan mudah. Waktu yang dihabiskan Xiaoyan untuk menyerap energi ramuan tidak terlalu lama. Seharusnya belum terlambat untuk mengambil kesempatan menyerang jiwa tingkat 8. Namun, meski begitu, untuk berjaga-jaga, Xiaoyan masih memutuskan untuk mengambil ini peluang tidak peduli apakah serangan itu berhasil atau tidak, mereka harus meninggalkan ilusi dan ini. Fenomena menakjubkan di luar angkasa berlangsung lebih dari setengah hari sebelum berangsur-angsur melemah. Hasilnya persis sama dengan dugaan awal Xiaoyan, dan berakhir dengan kegagalan. Xiaoyan tidak mengungkapkan terlalu banyak emosi tentang hal ini. Lagi pula, dia tidak memiliki banyak harapan untuk terobosan berturut-turut sejak awal. Sekarang, hasilnya dapat dianggap saling melengkapi memulihkan kekuatan jiwa belum melakukan serangan balik, yang merupakan berkah besar di tengah kemalangan bagi Xiaoyan. Lebih jauh lagi, melalui pengalaman menyerang tingkat ke-8 ini, Xiaoyan memiliki perasaan samar-samar tentang penghalang di depan jiwa tingkat ke-8. Saya pikir jika dia menerobos lagi di masa depan, situasinya akan lebih baik daripada kali ini menjadi jauh lebih baik. Sekalipun semuanya berjalan lancar, tidak ada yang tahu. Setelah istirahat sejenak, Xiaoyan hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan aliran cahaya merah muda keluar dan berhenti di jarak sekitar 10 kaki di depannya. Kelima jari terbentang, dan sumber energi di telapak tangan dituangkan ke dalam pil pengharum kehamilan. Saat telapak tangan berputar perlahan, cahaya pada pil pengharum kehamilan secara bertahap menjadi lebih kaya, dan juga berputar setelah beberapa saat, cahaya muncul di depan Xiaoyan. Itu mengembun menjadi pusaran air selebar 10 kaki. Xiaoyan mengangkat langkahnya sedikit, dan dalam sekejap, dia menghilang ke dalamnya dan menghilang. Kota Luoxian, di tempat tersebut. Di peron saat ini,
banyak kuali raksasa hitam asli dipindahkan ke tepi peron, membentuk cincin besar yang mengelilingi peron. Ada banyak alkemis yang berdiri di peron, termasuk Su Qinghe, Huo Sun Mingcheng dan lainnya. Orang tua bermarga Zong juga berdiri di sudut peron dengan angin musim semi di wajahnya ke negeri fantasi Danhai. Di suatu tempat di antara kerumunan, Xiao Xiu sedikit mengernyit, melihat bola-balik di antara saluran kabut yang tersisa di langit dengan ekspresi khawatir di wajahnya. 2 bulan penuh telah berlalu sejak dia meminum ramuan itu dan menerobos alam fantasi Danhai. Meskipun kali ini bukan apa-apa bagi mereka, itu adalah kelompok penyuling yang sama yang memasuki alam fantasi Danhai bersama Xiao Yan pada saat itu. Semua apoteker telah keluar darinya. Bahkan Xiao Xiu telah keluar dari ilusinya setengah bulan yang lalu, namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda Xiao Yan akan keluar berada dalam situasi seperti itu. Di podium, Yu Wenzong melirik orang-orang di platform di bawah, dan tiba-tiba tersenyum pada Chen Xuanling di sampingnya. Chen tua, kamu sepertinya cukup optimis tentang Xiao Yan sebelumnya, tapi sekarang ilusi Danhai telah terbuka selama lebih dari 2 bulan, dan Xiao Yan belum lolos dari jebakan. Jika kita benar-benar menunggu sampai kita menutup ilusi itu, maka dia harus bertarung dengan orang lain. Sama seperti beberapa orang yang terjebak, mereka tersingkir. Mendengar ini, Chen Xuanling sedikit mengernyit dan menghela nafas, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Hei, apa yang bisa kulakukan? Aku bahkan tidak bisa menyelidiki ilusi yang dimiliki Xiao Yan. Siapa yang tahu apa yang terjadi pada lelaki kecil itu? Jika dia masih tidak bisa keluar setelah tengah hari, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Di akhir kata-katanya, Chen Xuanling menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan di wajahnya, tetapi matanya tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke suatu tempat di podium, di mana Xiao Ming dan Murong Qianqian sedang duduk di sana, menatap wajah sedih gadis itu. Dia jelas sangat gugup dengan Xiao Yan yang sudah lama tidak muncul di lapangan, tapi Xiao Ming yang duduk di sampingnya sedang duduk tegak dengan mata tertutup, dan tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajahnya yang tenang, yang membuatnya sedikit terkejut. Meskipun Xiao Ming pada dasarnya acuh tak acuh, menilai dari pertemuan baru-baru ini, jelas bahwa dia peduli dengan 2 anggota klan yang lebih muda ini. Tapi sekarang Xiao Ming bisa menunggu dengan tenang, ini membuat Chen Xuanling saya sedikit terkejut sebentar. Bukankah Xiao Yan punya kartu truf yang bisa membantunya lepas dari ilusi? Berdengung. Saat Chen Xuanling mengerutkan kening sambil berpikir keras, suara mendengung tiba-tiba datang dari suatu tempat di lorong kabut di langit, dan kemudian dia melihat semburan cahaya di lorong itu, diikuti oleh sosok hitam yang melambat dari sana baptisan sinar matahari. Saat cahaya memudar, Xiao Xiu di antara kerumunan di bawah dan beberapa orang di mimbar memusatkan pandangan mereka pada saat yang bersamaan. Setelah melihat wajah pria berjubah hitam itu dengan jelas, mereka semua tanpa sadar menghela nafas lega untuknya. Dan orang yang lolos dari ilusi secara alami adalah Xiao Yan. Suara mendesing. Xiao Xiu muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan segera menghela nafas lega dan berkata, "Kalian akhirnya keluar. Aku sudah sangat khawatir selama beberapa waktu. Jika 1 atau 2 jam kemudian, negeri fantasi Danhai akan ditutup, dan siapapun yang tidak keluar tepat waktu akan diumumkan mati." Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit menggigil di dalam hatinya. Segera, senyuman muncul di wajahnya seolah-olah dia telah selamat dari bencana. Dia berpikir bahwa kegagalan sebelumnya dalam menyerang jiwa tingkat 8 sebenarnya adalah untunglah. Kalau tidak, setelah berhasil, konsolidasi lanjutannya tidak akan diketahui. Pada saat itu, dia benar-benar tidak memiliki peluang untuk memenangkan dan klub. Untungnya, saya bisa tiba tepat waktu. Xiao Yan menghela nafas lega dan tersenyum lembut. Melihat ini, Xiao Xiu memutar matanya ke arah yang pertama, dan setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, ketika dia hendak turun, mata Xiao Xiu tiba-tiba berubah sedikit, lalu dia dengan cepat melihat sekeliling Xiao Yan dan berkata dengan terkejut, "Kenapa kekuatan jiwamu begitu gelisah, seolah-olah kamu baru saja mengalami pertempuran besar?" Xiao Xiu tidak mempercayainya. Dengan metode Xiao Yan, dia baru saja menghancurkan tubuh hantu itu. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum dan harus berbicara singkat tentang kegagalan menyerang jiwa tingkat 8. Ketika yang terakhir mendengar bahwa wajah cantik itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut,
dan ketika dia hendak berseru, matanya yang indah dengan cepat melirik. Semua orang di pesta itu menelan kembali kata-kata yang keluar dari bibir mereka, dan mengedipkan mata bersama Xiao Yan. Mereka berdua memilih tempat yang tidak terlalu ramai di platform di bawah dan dengan cepat menurunkan diri. Percakapan antara mereka berdua terjadi dalam sekejap mata. Tentu saja, tidak ada yang memperhatikannya. Hanya beberapa orang di ruangan itu yang peduli pada Xiao Yan yang akan lebih memperhatikannya. Kalian sebenarnya berani menyerang kekuatan jiwa tingkat 8 dalam pertemuan alkimia, tapi kalian masih di bawah radar menara alkimia. Kalian benar-benar bisa melakukannya. Keduanya turun ke tempat di mana tidak ada seorang pun di sekitarnya. Xiao Xiu menyentuh mereka dengan tangan gioknya, memisahkan percakapan antara keduanya dan yang lain, lalu dia dengan lembut memarahi Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum tak berdaya, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada Xiao Xiu agar melihat para alkemis di lapangan, dan berkata perlahan. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal ini. Lagi pula, aku tidak menyangka bahwa lebih dari 10 alkemis tingkat 8 akan muncul di pertemuan alkimia sekaligus. Sangat sulit untuk memperjuangkan gelar juara pertemuan alkimia. Aku ingin melakukannya memenangkannya dari mereka. Jika Anda memiliki tempat dengan jiwa tingkat 8 yang sama, pilihan apa yang Anda punya? Mendengar ini, Xiao Xiu membuka mulutnya sedikit, tapi terdiam. Dia juga tahu sesuatu tentang Bai Hua, jadi dia juga mengerti bahwa perjalanan Xiao Yan dan ke Danhui adalah tentang memenangkan kejuaraan, dan kata-kata persuasi apapun tentu saja tidak diperlukan. Ini hanyalah sebuah fantasi bagi seorang alkemis tingkat ke-7 untuk bersaing dengan lebih dari selusin alkemis tingkat 8 untuk memperebutkan kejuaraan. Tidak mengherankan jika Xiao Yan akan memilih untuk menyerang jiwa tingkat 8 dalam situasi seperti itu. Keduanya terus berbicara sebentar, di mana Xiao Yan juga mengetahui bahwa Mu Ling tidak lepas dari ilusi Danhai. Hal ini membuat Xiao Yan merasa sedikit kasihan padanya, tapi itu saja, sudah mengesankan bahwa Mu Ling bisa menembus level ini sebagai alkemis senior tingkat 6 merasakannya di dalam hatinya. 2 jam kemudian, dentang, bunyi bel yang tajam bergema di seluruh tempat tersebut lagi, dan kemudian semua orang yang hadir mendengar suara gemuruh di langit sejenak. Sosok Yu Wenzong yang tinggi dan lurus berdiri di udara, melihat sekeliling seluruh tempat, dan berkata perlahan sambil tertawa. Semuanya, sudah lebih dari 2 bulan sejak alam fantasi Danhai dibuka. Sekarang waktunya telah tiba, dan menara Danta ditutup. Para alkemis yang belum bisa keluar dari fantasi sebelumnya juga akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi. Diharapkan juga menjadi saksi. Setelah mengatakan ini, Yu Wenzong dengan cepat melihat ke ratusan saluran kabut yang tersisa di lapangan, ekspresinya tenang. Sejak Xiao Yan keluar dari bagian ini, tidak ada yang lolos. Yu Wenzong mengangkat tangannya ke dadanya, dan di antara membuka dan menutup telapak tangannya, sebuah kuali kecil berukuran beberapa inci muncul. Kemudian tangannya terbang, dan dia dengan cepat menembakkan serangkaian teknik penyalinan yang rumit, yang mendarat di atasnya kuali kecil di depannya. Sesaat kemudian, ratusan garis cahaya putih susu terbang keluar dari kuali kecil dan menghilang ke dalam lorong kabut. Kemudian, setelah Yu Wenzong memberi perintah, sabuk ringan ditarik keluar lagi, dan sosok-sosok itu dikeluarkan di bawah tarikan sabuk ringan, dan kemudian jatuh tak terkendali. Saat mereka pergi, Yu Wenzong sepertinya sudah menduga hal ini lambaian lengan bajunya, kekuatan jiwa yang besar terkondensasi menjadi tangan tak terlihat di kehampaan, mengangkat semua sosok itu ke atas. Meskipun sebagian kecil dari orang-orang ini sadar, mereka sangat lemah, sementara sisanya sama sekali tidak sadarkan diri seperti genangan lumpur. Untungnya, ilusi itu tidak berakibat fatal, dan mereka dapat kembali normal selama mereka kembali dan berlatih lebih banyak. Setelah melepaskan orang-orang ini, Yu Wenzong kemudian mengendalikan kuali kecil untuk mengambil kembali ilusi yang runtuh bersama dengan pil pengharum hamil. Tetapi pada saat tertentu, ekspresi wajahnya yang tenang tiba-tiba menjadi stagnan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia segera meletakkan tangannya di kuali kecil dengan tidak percaya. Setelah memejamkan mata untuk menjelajah beberapa saat, matanya tiba-tiba terbuka, dan seluruh ekspresi serta gerakannya benar-benar lamban. Situasi ini tetap ada di wajahnya selama lebih dari 10 napas. Setelah mata Yu Wenzong berkedip beberapa saat, dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri,
dan kemudian dengan cepat menghilangkan ilusi di mata semua orang yang curiga. Selama proses ini, di suatu tempat di tengah kerumunan platform di bawah, lelaki tua bermarga Zong baru saja melihat ekspresi terkejut di wajah Yuenzong, dan ekspresi bangga di wajahnya menjadi lebih intens. Pada akhirnya, Yuenzong tidak terburu-buru membuka level keempat, tetapi setelah beberapa saat ragu, dia kembali ke mimbar. Apa yang terjadi? Kamu bertingkah seolah kamu takut akan sesuatu tadi. Begitu Yuenzong muncul, Ji Yao bertanya dengan lembut dengan rasa prihatin. Yang pertama mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan suara penuh rasa tidak percaya. Energi ramuan dalam ilusi, menghilang. Begitu kata-kata ini keluar, Ji Yao dan Chen Xuanling saling memandang dengan ekspresi terkejut. Wu Changfu, sebaliknya, mendengus dengan nada meremehkan dan berkata, "Jangan dipikir-pikir, itu pasti hantu tua Zong itu." Sejak 2 pertemuan alkimia terakhir, lelaki tua itu belum menyedot energi alkimia dalam ilusi lautan alkimia. Kalau tidak, bagaimana mungkin alam jiwanya menjadi seperti itu? Hari ini, omong-omong, saya tidak tahu teknik rahasia apa yang telah dipraktikkan orang ini. Bahkan jika kita ingin menggunakan energi alkimia ini untuk keperluan kita sendiri, itu sangat lambat energi sekaligus. Di akhir perkataannya, Wu Changfu justru meninju tinjunya dengan frustrasi, mengguncang kursi taisi di bawahnya menjadi tumpukan bubuk. Tidak, ini jelas bukan Tuan Zong. Begitu Wu Changfu selesai berbicara, Yuenzong membalas dengan nada yang sangat serius. 2 orang lainnya merasa sedikit tersentuh ketika mereka melihat ini. Seolah dia sedikit khawatir karena dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas, Yuenzong dengan cepat mengangkat tangannya dan memegang kuali kecil di tangannya di depan 3 orang, menunjukkan bahwa mereka masing-masing menyerbu kekuatan jiwa untuk menyelidikinya. Beberapa saat kemudian, di wajah Chen Xuanling dan yang lainnya, ekspresinya juga menjadi sangat serius. Ruang ilusi itu semuanya bergantung pada energi ramuan di dalamnya untuk berubah menjadi ribuan benda. Setelah penilaian, energi ramuan di dalamnya secara alami akan dipulihkan oleh menara ramuan energi di ruang angkasa benar-benar berubah. Hampir setengah dari jumlah tersebut hilang, dan ilusi itu jelas merupakan tempat masuknya lelaki tua bermarga Zong. Namun, yang benar-benar mengejutkan Chen Xuanling dan lainnya adalah dimensi lain. Dunia kosong sepertinya baru saja dibuka, tapi tidak ada sedikit pun energi alkimia yang tersisa di dalamnya. Jika ruang ilusi ini tidak diatur secara terpisah dan perlu distimulasi dengan pilkan, mereka mungkin salah mengira. Bagaimana ini mungkin? Ada lebih dari 1000 ki alkimia dalam setiap ilusi. Bahkan dengan metode rahasia Zong Lao Gui, dia hanya dapat menyerap paling banyak lebih dari 400 ki. Siapa yang memiliki energi sebesar itu dan dapat menyerap energi dalam jumlah besar? Energi. Setelah mengumpulkan semua energi alkimia, bahkan jika dia dapat memasukkan energi alkimia ke dalam tubuhnya, bagaimana dia bisa memperbaikinya? Wu Changfu berteriak dengan suara yang sangat dalam. Siapa tahu, saya baru saja memeriksa orang-orang yang melarikan diri dari ilusi, dan tidak ada orang di antara mereka yang kekuatan jiwanya tiba-tiba meningkat ke tingkat yang baru. Yuenzong mendengus agak tertekan, lalu berkata sambil tersenyum masam. Begitu kata-kata ini keluar, yang pertama tidak bisa berkata-kata. Tetapi setelah mendengar kata-kata ini, Chen Xuanling tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Kemudian matanya melihat dengan rasa ingin tahu ke suatu tempat di peron, di mana seorang pemuda masuk jubah hitam dan rok merah berdiri. Wanita itu berdiri dengan bangga. Sepertinya kita masih meremehkan orang ini. Tiba-tiba, Chen Xuanling mengerutkan bibirnya dan tersenyum, seolah dia telah melihat sesuatu. Begitu dia selesai berbicara, 3 orang di sekitarnya segera mengalihkan pandangan mereka, dengan keterkejutan dan keraguan. Ji Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan kemudian Chen Xuanling berkata sambil tersenyum. Orang yang kubicarakan tentu saja adalah Xiao Yan. Xiao Yan. Mendengar ini, Yuenzong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan dengan cepat menatap Xiao Yan di bawah. Dia terkejut, menyentuh dagunya dengan satu tangan, dan berkata dengan curiga. Kekuatan jiwa si kecil ini memang mengalami fluktuasi yang tidak normal, tapi dia baru saja meninggalkan ilusinya belum lama ini, jadi ini normal. Tentu saja bukan itu yang kumaksud. Chen Xuanling mencibir ringan lalu melanjutkan.
Sejak Xiao Yan memasuki ilusi, saya tidak dapat menyelidiki situasinya. Selain dia, saya kurang lebih dapat mengetahui situasi umum orang lain. Bahkan beberapa Yuan Zun itu, meskipun saya tidak dapat menyelidiki detailnya, tapi saya bisa juga merasakan beberapa fluktuasi energi dalam ilusi. Setidaknya energi khusus dari pil pengharum kehamilan dapat dirasakan. Meskipun saya tidak memantau keseluruhan prosesnya, setidaknya para master sumber itu masih ada ketika mereka meninggalkan ilusi terjadi. Mendesis. Begitu kata-kata ini keluar, mata keempat orang itu tertuju pada Xiao Yan di bawah. Yu Wenzong tidak bisa menahan napas dalam-dalam dan berkata dengan terkejut. Bisa jadi dia, Xiao Yan, yang hadir di tempat kejadian, tentu saja tidak tahu tentang percakapan antara Chen Xuanling dan orang lain di mimbar. Setelah meminum pil untuk muleng, dan setelah kondisinya sedikit membaik, Xiao Yan dan Xiao Xiu yang berada di sampingnya berbicara singkat dengannya untuk menghiburnya, mengawasinya kembali ke mimbar, lalu berbalik dan kembali ke lapangan. Sambil menunggu dengan tenang di tempat sepi, mereka perlahan memulihkan kondisinya masing-masing. Chen Xuanling menyebutkan 3 ujian dan 2 ujian dan Hui hari itu. Sekarang setelah 3 ujian pertama telah dilewati, hanya tersisa 2 ujian. Tingkat keempat ini dikatakan sebagai alam rahasia di Pagoda Dan. Ada banyak benda aneh langit dan bumi yang dicari dari daratan oleh orang-orang kuat di Pagoda Dan. Bahkan binatang badak bercula batu raksasa yang kamu cari beberapa waktu yang lalu, kemungkinan besar ada di alam rahasia. Setelah sekitar secangkir teh, Yu Wenzong muncul di langit lagi, dan Xiao Xiu juga memberitahu Xiao Yan apa yang dia ketahui dan dengar dengan penuh minat. Xiao Yan, yang mendengar tentang dunia rahasia Pagoda Dan tak lagi, juga menjadi tertarik itu. Dia menjadi sangat tertarik. Pada saat ini, Yu Wenzong di langit menjadi tenang dan berbicara perlahan. Agaknya setelah masa istirahat ini, pengaruh yang kamu derita dalam ilusi dan hai seharusnya sudah pulih. Begitu kata-kata ini diucapkan, ada ledakan bisikan di antara orang-orang di platform di bawah. Ketika banyak orang mengingat apa yang mereka alami dalam ilusi, ekspresi wajah mereka sedikit tidak pasti diam-diam, seolah-olah sedang mengingat sesuatu yang buruk. Setelah melihat ini, Yu Wenzong terbatuk sedikit dan meminta semua orang untuk tenang sejenak. Matanya tidak bisa menahan untuk tidak melirik ke arah di mana Xiao Yan berada. Ketenangan yang terakhir segera terlihat, yang juga membuat mata Yu Wenzong masih menunjukkan sedikit keterkejutan, warna. Setelah menenangkan diri, dia melanjutkan. Tujuan dari menyiapkan 3 level pertama adalah, di satu sisi, untuk memilih alkemis yang luar biasa, dan di sisi lain. Anda seharusnya sudah memperhatikan sebelumnya bahwa kekuatan yang kuat juga merupakan item yang sangat diperlukan dalam proses seleksi alkimia. Dibandingkan dengan 3 level pertama, penilaian pada level keempat ini jauh lebih berat. Jika Anda tidak berhati-hati, bukan tidak mungkin Anda akan terjerumus ke dalamnya, bahkan dengan tingkat kultivasi Anda. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua alkemis di platform tiba-tiba berubah. Meskipun banyak orang yang curiga, mereka dapat mengingat bahaya ilusi di level sebelumnya dan menebak secara kasar sekte Yuan. Pernyataan ini seharusnya hampir sama-sama. Xiao Yan sedikit mengernyit, matanya dengan cepat menyapu orang-orang di lapangan, berpikir dalam-dalam di dalam hatinya. Tapi sebelum dia bisa memikirkannya sepenuhnya, Yu Wenzong di langit mengulurkan telapak tangannya, dan saat membalikkan badan, dia mengangkat 2 jarinya dengan keras. Tiba-tiba, di antara kuali penekan jiwa yang mengelilingi platform, tiba-tiba bola api yang ganas muncul, dan itu tampak seperti jenis api yang sebelumnya telah berubah menjadi lautan api. Pemandangan ini membuat wajah orang-orang yang hadir menjadi sedikit serius, dan kemudian api di kuali obat menyembur keluar dari lubang api di sisi kuali, berubah menjadi pilar api yang berkobar, semuanya menyembur ke tengah platform. Tiba-tiba mereka terkejut, dan kemudian mereka semua terbang tinggi ke langit. Mata ketakutan mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Yu Wenzong di langit mencibir, seolah-olah mereka mengharapkan sesuatu di mata mereka secara umum. Sesaat kemudian, semua orang yang hadir terkejut melihat bahwa platform di bawah meleleh menjadi ketiadaan di bawah api yang menyala-nyala. Platform besar yang asli secara bertahap berubah menjadi pusaran api besar pada saat ini. Ketika mencapai pusat pusaran, api di sana secara bertahap menjadi lebih tebal dan berubah menjadi warna biru putih, dan lorong luar angkasa misterius diam-diam muncul di depan mata semua orang.
Segera setelah itu, Yuanzong menyingsingkan lengan bajunya, dan semburan cahaya muncul di suatu tempat di langit. Level ini akan menentukan hasil akhir dari pertemuan ramuan. Setiap orang dapat memilih volume dari ramuan yang diberikan, atau memilih ramuan itu sendiri untuk memberikan hasilnya, dan mencari bahan obat yang diperlukan di alam rahasia Changling untuk jangka waktu 1 tahun, bulan. Setelah kata-kata itu jatuh, sinar cahaya di langit juga memadat dan berubah menjadi lusinan gulungan resep ramuan yang berbeda. Sekilas, resep ramuan mulai dari tingkat ke-7 hingga ke-8 tercantum di antara mereka. Hati semua alkemis tiba-tiba menjadi panas, dan bahkan apa yang baru saja dikatakan Yuanzong untuk sementara dilupakan. Sebagai tanggapan, Yuanzong hanya tertawa kecil lalu berkata, "Semuanya, level ini cukup spesial saat ini. Kalian bisa memilih untuk masuk atau tidak. Mereka yang memilih untuk masuk bisa melewati level tersebut selama mereka mengumpulkan 20 pil wangi kehamilan di alam rahasia. Sebaliknya, kalian juga bisa keluar levelnya sekarang. Bagi mereka yang memilih untuk masuk, Anda dapat melewati level tersebut. Pagoda dan saya tidak akan terlalu mengganggu masalah di dunia rahasia, jadi saya harap Anda dapat memikirkannya sendiri." Begitu dia selesai berbicara, para alkemis yang hadir melihat bola-balik antara formula ramuan di langit dan pusaran api di bawah. Adapun orang-orang Yuanzun yang kuat itu, mereka tidak peduli dengan resep pil itu. Dengan kekuatan mereka, karena mereka telah berpartisipasi dalam pertemuan pil, mereka secara alami telah menyiapkan resep pil untuk disempurnakan terlebih dahulu, jadi mereka tidak peduli tentang resep pil di langit. Setelah memahami, setelah saling memandang, mereka menyelam menuju pusaran api. Ketika mereka dekat dengan pusat pusaran, cahaya dari tubuh mereka meledak, dengan mudah menahan api yang datang, dan dengan cepat menghilang ke tengah pusaran. Di sisi lain, Xiao Yan sedang melihat formula pil yang melayang di udara dengan penuh minat. Banyak di antaranya yang membuat jantungnya berdebar-debar. Sayangnya, maksud kata-kata Yuanzong barusan sepertinya adalah maksud dari menara pil hanya bisa memilih antara resep ramuan dan resep ramuannya sendiri. Jika Xiao Yan tidak memutuskan untuk menyempurnakan ramuan ciptaan, dia tidak akan memilih salah satunya. Dengan senyuman tak berdaya, Xiao Yan dan Xiao Xiu di sebelahnya saling memandang, tersenyum dan mengangguk, seolah mereka bisa melihat apa yang dipikirkan orang lain. Tujuan mereka dalam perjalanan ini adalah menjadi juara dan klub. Tidak ada keraguan tentang ini. Oleh karena itu, meskipun Yuanzun yang kuat ada di depan, sangat penting untuk pergi ke alam rahasia Changling. Segera, tanpa banyak keraguan, Xiao Yan dan yang lainnya melompat dan berubah menjadi 2 aliran cahaya, dengan cepat bergegas menuju pusaran. Ketika mereka turun, di kehampaan di satu sisi, Huosun Mingcheng dan sekelompok orang lainnya juga ada di sana. "Datang." Setelah menyapa Huosun Mingcheng yang mendekat, pikir Xiao Yan, dan api aneh yang berkobar tiba-tiba muncul dari tubuhnya, membungkus tubuhnya di dalam, dan langsung membubarkan api yang membubung ke langit di bawah. Tepat ketika Xiao Yan hendak tenggelam ke dalam pusaran, tatapan tegas membuatnya langsung mengangkat matanya. Saat dia mengangkat matanya, di antara kerumunan tidak jauh, ada seorang pria dengan senyum dingin di wajahnya. Pria berjubah putih juga tercermin dalam sepasang mo apinya. Saat berikutnya, setelah gelombang api, semua alkemis yang bergegas ke pusaran menghilang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.